أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di bawah naungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk dapat selalu baik di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam untuk membaca ayat-ayat Allah, merenungkan isinya dan hidup sesuai dengan bimbingan dan petunjuk. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini berjudul Mengenal Allah melalui asma-Nya, memahami asma-asma Allah melalui ayat-ayat yang bertebaran di langit maupun di bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kebesaran dan keagungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan mengingatnya sebagai orang-orang yang amat istimewa dan mereka dikenal dengan gelar ulul albab. Ulul albab, albab dalam bahasa Arab jamak dari lub. Kata lub menggambarkan inti dan jantung sesuatu. Kalau seorang mengupas kelapa, pertama dia membersihkan sabutnya. Setelah dia mengupas sabutnya, dia memecahkan batoknya. Setelah itu dia akan menjumpai kelapa, dan sewaktu dia memerahnya, dia akan mendapatkan sari-sari kelapa. Nah, mereka-mereka yang tergolong dalam ulul albab bukan hanya mereka-mereka yang berpikir sebatas permukaan, hanya untuk mengambil manfaat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dunia ini, tapi mereka justru melangkah jauh lebih dalam meresapi ayat-ayat Allah kebesarannya, kemudian mereka bersyukur kepadanya. Kalau mereka berhubungan dengan dunia seperti seorang yang mengupas sabut dan kulit kelapa, mereka hanya menemukan batoknya. Tapi di saat mereka memecahkan batok tersebut akan menemukan kelapanya, kemudian di saat mereka mengambil sari-sari patinya, mereka akan menemukan intinya. Begitu pula orang yang beriman, tidak merasa puas hanya mengenali kehidupan sebatas permukaan, tapi mereka mengembara
menyelami ayat-ayat Allah hingga menemukan kebesaran dan keagungan Allah di balik segala sesuatu. Setiap dia memandang, setiap dia mendengar, mencicipi sesuatu, begitu pula di saat dia menghirup sesuatu, dia akan menemukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, begitu pula perubahan malam, siang, siang, malam silih berganti, merupakan tanda-tanda bagi mereka-mereka, orang-orang yang berfikir, yang berenung, mereka-mereka yang memiliki kalbu-kalbu yang hidup. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Itu mereka-mereka yang selalu mengingat Allah, baik pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Begitu pula pada saat mereka dalam keadaan berbaring, hati mereka selalu ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka bertafakur, bukan orang-orang yang pasif, bukan orang-orang yang hanya mencari kepuasan hawa nafsunya, tapi mereka selalu bertafakur dan merenung. Apa yang mereka merenungkan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di langit maupun di bumi. Setiap mereka memandang sesuatu, mereka merenung. Dari renungan mereka, mereka menemukan kebenaran yang sejati, bahwa di balik alam raya ini, hukum-hukum yang mengaturnya, mereka menemukan keesaan Allah, kebesarannya, keagungannya, kebijaksanaannya, dan mereka menemukan kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada makhluk-makhluk. Mendorong mereka untuk mendekat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam dekapan rahmat, berserah diri kepadanya, yakin akan betul-betul kekuasaan yang meliputi segala sesuatu. Hingga di saat mereka bersama Allah, mereka tak gentar menghadapi apapun. Di saat mereka bersama Allah, semua kebutuhan mereka ada pada Allah. Mereka tak butuh kepada selainnya. Mereka berhubungan dengan makhluk di sekelilingnya, berhubungan dengan sesama makhluk saudara mereka. Jauh dari kebencian, dari permusuhan, kesombongan, ataupun rasa rendah diri dan minder. Mereka merasa selain dari Allah adalah sesama makhluk seperti mereka. Di saat mereka menghormati yang tua, karena mereka mentaati Allah. Di saat mereka menyayangi yang kecil, karena mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mereka betul-betul dalam keadaan lurus, penuh dengan keseimbangan. Jauh dari kesombongan, keangkuhan, atau mengucilkan diri dari pergaulan. Kehidupan mereka, langkah-langkah mereka, tutur kata mereka mencerminkan betul-betul hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah, yang mengenal kebesaran dan keagungan. Jadi pada ciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal dan kalbu yang hidup. Itu mereka-mereka yang selalu mengingat Allah, berfikir dan merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Mereka merenungkan betul-betul di balik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memandang sesuatu bukan hanya memandang secara sepintas,
tapi mereka memandangnya hingga melihat tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja dengan penuh rahmat, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Tidak ada yang sia-sia dari kebijakan Allah. Seluruhnya penuh dengan hikmah bila kita resapi dan kita sadari. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Subhanak. Akhirnya berakhir mengantarkan mereka kepada tasbih. Tasbih yang betul-betul penuh dengan kesadaran dan pemahaman. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dari perbuatan kebijakan yang sia-sia. Seluruh perbuatanmu, kebijakanmu penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmat. Faqina adzab benar, maka lindungilah kami ya Allah dari azab api neraka. Mereka menyadari betul-betul bahwa seorang yang masuk ke dalam api neraka bukan karena Allah berlaku aniaya atau kejam terhadap dirinya. Karena dia yang tidak menghargai betul-betul kasih sayang Allah terhadap dirinya. Yang tidak merenungkan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pamerkan di hadapannya. Maka mereka berlindung, Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, siapa saja yang Kau memasukkan ke dalam api neraka, benar-benar memang dia layak untuk menerimanya. Dialah orang-orang yang Kau hinakan dan Kau campakan karena perbuatan dan perilakunya, yang tidak bersyukur kepadamu, yang ingkar kepada ayat-ayatmu, yang melakukan kejahatan kerusakan di atas muka bumi. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim, mereka tidak akan memiliki dan menjumpai penolong yang akan menolong mereka. Orang-orang yang zalim, yang melakukan kejahatan dan kerusakan, yang memzalimi diri mereka, memzalimi orang lain dan berkhianat terhadap Allah. Mereka orang-orang yang telah terlontar dari rahmat Allah. Bukan Allah yang melontarkan mereka, tapi perbuatan-perbuatan mereka yang membuat mereka terlontar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pengasuh kami, yang telah mengasuh kami dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyeru kami untuk beriman kepadamu. An aminu bi rabbikum, penyeru yang menyeru berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa'amanna, maka kami sambut dengan keimanan. Kami katakan bahwa kami beriman. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskanlah keburukan-keburukan kami, hingga perbuatan buruk kami yang mengakibatkan akibat yang buruk tidak mengenai kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami ya Allah bersama para abrar, orang-orang yang taat berbakti kepadamu, yang selalu berbuat kebajikan dan kebaikan dengan mengharapkan ridha. Ungkapan seorang hamba yang merasakan betul-betul kebesaran Allah yang meliputi segala sesuatu. Dia mendengarkan seruan yang menyeru dirinya. Dari semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak dirinya untuk kembali kepada Allah. Di samping seruan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Dari dalam dirinya
terdapat panggilan seruan yang mengajak dirinya untuk bergegas-gegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha luas ilmu Allah, maha luas kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Tapi kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala lengah, lalai untuk merenung dan berpikir, disebabkan karena jiwa mereka dikuasai oleh nafsu angkara murka yang menghilangkan kesadaran mereka, yang memutuskan hubungan antara jiwa mereka dengan Allah hingga mereka hidup dalam kegelisahan dan kepanikan. Hidup mereka telah memisahkan diri mereka dari rahmat Allah. Pada saat menghadapi bahaya, tak ada bala bantuan yang datang kepadanya. Pada saat mereka menerima nikmat, mereka tidak mengembalikan kepada Allah, tapi mengembalikan pada usaha mereka. Pada saat mereka diwafatkan dalam ketakutan. Begitu pula pada saat dibangkitkan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang selalu mengingat Allah. Jiwa mereka penuh dengan rasa aman, damai, baik hidup mereka maupun mati mereka, sehat ataupun sakit mereka. Mereka betul-betul berserah diri dengan penuh keridhaan kepada Allah. Dijauhkan dari paranoia yang saat ini melanda kehidupan umat manusia di muka bumi dengan penuh ketakutan. Juga histeria yang kita jumpai pada kebanyakan orang yang betul-betul dalam keadaan panik. Orang yang beriman, mereka tidak terganggu oleh penyakit-penyakit ini, tapi mereka berserah diri kepada Allah yang yakin akan kebesaran dan keagungan. Lalu mereka melanjutkan doa mereka, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, anugerahkan bagi kami, berikan untuk kami apa yang telah kau janjikan melalui Rasul-Rasulmu untuk memasukkan hamba-hambamu yang beriman kepadamu, beramal soleh ke dalam rahmatmu. Anugerahkan bagi kami, ya Allah, apa yang kau janjikan kepada para Rasul, dengan memudahkan kami untuk berjalan di atas jalanmu, meneguhkan iman kami, menjadikan kami sebagai hamba-hamba yang selalu berserah diri kepadamu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan hinakan kami, ya Allah, di hari kiamat nanti, disebabkan karena perbuatan-perbuatan dan penyimpangan kami. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah menyalahi janji. Hubungan yang amat indah, hangat, mesra antara seorang hamba dengan Tuhan. Dia mengenal Allah melalui asma-asmanya. Dia juga berupaya untuk memahami asma-asmanya melalui alam raya dan ayat-ayatnya yang menerjemahkan dan menerangkan arti asma-asma Allah yang begitu indah. Pada akhir suratul Jathiyah, Allah berfirman, Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Falillahil hamd, bagi Allah seluruh puja-puji kami. Begitu pula syukur kami. Karena segala sesuatu yang kami terima baik langsung dari Allah maupun melalui perantaraan hambanya, semua berasal dari Engkau, ya Allah. Maka bagi Allah, milik Allah sepenuhnya seluruh puja-puji dan syukur kami. Rabbis samawati wa rabbil ard, dialah Rabb, penguasa pemelihara langitnya, buminya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan baginya kepunyaannya seluruh kebesaran dan keagungan baik di langit maupun di bumi. Dialah Tuhan yang esa, selain dari Allah adalah hamba-hamba dan makhluk-makhluk yang berada dalam kekuasaan dan genggaman. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan baginya kebesaran, keagungan tiada tara
baik di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan nama-namanya Al-Aziz, Al-Hakim. Begitu pula Al-Kabir, di mana Al-Kibriya diambil dari nama tersebut dengan ayat-ayatnya di langit dan di bumi. Kalau orang mau berpikir, orang mau merenung, dia akan menemukan pada ayat-ayat Allah yang terdapat dan di langit maupun di bumi, semuanya menunjukkan akan asma-asma Allah yang begitu indah, yang begitu agung dan begitu mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berhubungan dengan Allah melalui asma. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah, bagi Allah, milik Allah, nama-nama yang menunjukkan keindahan, yang menunjukkan keagungan, yang menunjukkan kemuliaan dan arti-arti yang amat mulia. Fad'uhu biha. Maka di saat kalian ingin memanggil Allah, panggil Allah, seru Allah dengan nama-nama yang Allah perkenalkan kepada kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Razzaq. Nama-nama yang memberikan harapan buat kita. Nama-nama yang betul-betul menenteramkan hati kita semua. Di saat kita teraniaya, terintimidasi, panggil nama-nama yang memberikan dukungan dan harapan bagi kita. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Nama-nama ini, nama-nama yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah dan kekuasaannya untuk membalas, menghukum orang-orang yang berbuat zalim, mengembalikan hak-hak orang yang mazlum, teraniaya. Dia bukan Jabbar terhadap hamba-hambanya yang beriman, beramal soleh. Dia bukan Muntaqim terhadap hamba-hambanya yang soleh, tapi dia Jabbar. Dia Mutakabbir terhadap hamba-hambanya yang kejam, berbuat aniaya, yang sombong di atas muka bumi. Begitu pula dia Muntaqim, karena dia membalaskan dendamnya orang-orang yang teraniaya. Sedangkan kejahatan manusia sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang begitu indah. Di saat kamu tidak berdaya, lemah, orang menganiaya diri kamu, lari kepada Allah, mohon pertolongan dan bantuan. Di saat kamu dalam keadaan butuh, mohon kepada Allah. Baik engkau membutuhkan rezeki untuk dirimu, keluargamu, atau engkau membutuhkan rezeki untuk orang-orang yang kamu tanggung di sekeliling kamu. Dalam krisis, Allah tidak pernah krisis. Apabila kas negara dalam keadaan kosong, kekayaan Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lalu apalagi yang membuat kita takut dan bergelisah? Di saat kamu berhadapan dengan penyakit, jangan kau beranggapan penyakit ini bekerja, menyerang hamba-hamba Allah di luar kendali Allah. Ketahuilah makhluk-makhluk ini juga merupakan bahagian dari bala tentara Allah. Dia tidak bekerja secara brutal, tapi bekerja dengan izin Allah. Maka berlindunglah kamu kepada Allah yang membuat pada saat ini penyakit dengan mudah menyebar, bahkan menimbulkan efek-efek yang amat buruk karena jiwa kita terputus dari Allah. Kepanikan, ketakutan membuat penyakit akhirnya datang dengan efek yang berlipat ganda. Banyak orang saya tahu ketika berhadapan dengan penyakit ini, dia pasrah berserah diri kepada Allah. Walaupun dia memiliki penyakit-penyakit sebelumnya yang bisa meningkatkan efek dari corona tersebut, tapi kepasrahannya kepada Allah membuat dia menghadapi penyakit tersebut. Dan terbukti dia positif dengan ringan dan mudah seolah-olah penyakit biasa. Tapi orang-orang yang merasa diri mereka kuat, kemudian juga berharta, masuk di rumah sakit yang istimewa, bahkan sebagai seorang menteri, ternyata penyakitnya dibandingkan dengan orang-orang awam yang berserah diri, yang dirasakan orang awam ringan, yang dirasakan mereka begitu berat.
Oleh karena itu jangan pernah kita lupa kepada Allah dan rahmat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Al-asmaul husna, nama-nama yang betul-betul menunjukkan arti yang penuh dengan keindahan, keagungan, dan kemuliaan. Fad'uuhu biha, panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Kalian tidak perlu mengeluarkan biaya, kalian tidak perlu pergi jauh untuk datang kepada Allah. Allah begitu dekat dari dirimu. Engkau juga tidak membutuhkan perantara untuk menyampaikan hajatmu kepada Allah, seperti orang yang datang kepada para pejabat dan pembesar. Allah dekat dengan dirimu, asal hatimu tergerak untuk mengingatnya, memanggil namanya dengan asma-asmanya, Allah akan datang menyambut dirimu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu di mana aku, sesungguhnya aku amat dekat dengan dirimu. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkan mereka-mereka yang menyelewengkan asma-asma Allah. Di mana asma-asma yang menunjukkan arti yang penuh kebesaran ini, yang seharusnya mereka kembalikan kepada Allah, menjadi milik Allah, ternyata mereka nisbatkan kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk, kepada benda-benda yang tak mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya, atau mengulurkan tangan untuk membantu diri. Oleh karena itu, seluruh asma yang menunjukkan keindahan, keagungan, dan kemuliaan adalah milik Allah. Selain dari Allah adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang butuh kepadanya. Maka jangan pernah kita bersandar kepada selain Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian berserah diri bila kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Maka mereka yang menyelewengkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 179 dari surat Al-A'raf, tadi yang kita baca, ayat 180, walillahil asma'ul husna. Ayat sebelumnya, Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi penghuni api neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberikan kalbu, diberikan akal, tapi mereka tidak sama sekali mereka pergunakan kalbu mereka, akal mereka untuk merenung, berpikir. Mereka diberikan akal, tapi ternyata akal mereka tidak memberikan manfaat bagi mereka. Mereka memiliki kalbu sebagaimana yang lain, tapi kalbu mereka telah dipenuhi oleh hawa nafsu mereka hingga kesadaran mereka hilang. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan bagi mereka Allah telah anugerahkan mata, tapi ternyata walaupun mereka bermata, mereka tak melihat. Karena apa? Karena kalbu mereka, jiwa mereka dikuasai oleh hawa nafsu, mereka tidak melihat di balik ayat-ayat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mereka tidak menyadari tangan-tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengulurkan nikmat-nikmat tersebut, yang menganugerahkannya tanpa ada kebaikan dan amal sebelumnya yang dilakukan. Sebagaimana seorang petani bercocok tanam begitu menghasilkan hasilnya,
Dia bangga dengan usahanya. Dia tidak menyadari di balik tanamannya Allah yang menumbuhkan. Dia hanya bercocok tanam. Tanahnya juga merupakan ciptaan Allah. Mataharinya juga merupakan ciptaan Allah yang bekerja dengan izinnya. Begitu pula yang mereka pergunakan untuk menyuburkan tanaman mereka semua merupakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kalau mereka sadar, mereka akan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap nikmat yang mereka terima, baik pada prosesnya, baik saat menghasilkan, pada saat mereka mencicipi dan menikmatinya, semua tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk menjadi penghuni api neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia yang diberikan akal, diberikan kalbu tidak berfungsi, diberikan mata mereka tidak melihat, walahum a'yunun la yasma'una biha, diberikan walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka diberikan pendengaran, mereka juga tidak mendengar, bertelinga tapi tuli, bermata tapi buta, berhati, tapi mereka bagikan orang-orang yang mati yang tak berakal. Ulaika kal an'am. Kehidupan mereka mirip dengan hewan-hewan ternak, makan, minum, menjalani kehidupan mereka, menyalurkan syahwat mereka. Balhum abal, bahkan mereka lebih tersesat dari hewan-hewan ternak. Karena kehidupan hewan ternak diciptakan Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia, bagi makhluk-makhluk Allah. Hingga kotoran mereka bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Kulit mereka bermanfaat, bulu mereka bermanfaat, tulang-tulang mereka pun bermanfaat. Tapi manusia yang lupa kepada Allah, yang ingkar padanya, bukan hanya tidak memberikan manfaat, bahkan melakukan kerusakan di muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirimkan peringatan, kemudian azabnya di saat mereka tidak pedulikan? Kenapa sampai sekarang ini kita tidak menyadari bahwa corona ini sebetulnya kiriman dan peringatan dari Allah? Yang seharusnya kita lakukan di samping kita waspada, berjaga diri, kita bertaubat kembali pada Allah. Kita memanggil Allah melalui nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Ulaika kal an'ami balhum adall, sesungguhnya mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, sesungguhnya mereka orang-orang yang lalai. Nah, selanjutnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah, milik Allah seluruh nama yang menunjukkan keindahan dan keagungan. Kalau kita menjumpai seorang manusia yang sama dengan kita, bersifat pengasih, ketahuilah rahmatnya dari Allah. Seorang dermawan, karam dan kemurahannya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi perantara untuk menyampaikan karunia Allah untuk kita semua. Jadi jangan terpaku pada makhluknya. Lihat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi melalui makhluk-makhluknya. Tapi sayang, sebagian besar manusia terpaku kepada tangan yang menjadi perantara yang mengantarkan nikmat Allah, lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang. Ini yang membuat kehidupan manusia akhirnya penuh dengan petaka dan nestapa. Di saat dia kehilangan orang-orang yang memberi, maka dia akan berputus asa. Di saat dia kehilangan rasa nyamannya, dia akan berkeluh kesah, mengalami kepanikan dan ketakutan. Seperti saat ini banyak orang yang memborong sana, memborong sini untuk mengamankan kebutuhannya. Dia lupa bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniai nikmat-nikmatnya. Kalau dia lupa ingkar kepada Allah, Allah kuasa untuk membuat dia miskin walaupun di tengah-tengah kenikmatan yang ada. Pada saat dia sakit, baik pada pencernaannya, pada sebagian organ tubuhnya, dia tidak dapat menikmati nikmat-nikmat yang dikumpulkan dan ditimbun di rumahnya. Begitu juga di saat orang mengalami kesusahan, tidak menjumpai pangan mereka, lalu mereka tahu kita menimbun, mereka akan datang menyerbu rumah kita, akhirnya menjadi ancaman buat kita.
Tapi kalau kita selalu ingat kepada Allah, bersandar padanya, memohon rizki kita pada Allah, dengan apa yang Allah berikan, kita bersyukur dan berbagi pada orang di sekeliling kita, Allah akan betul-betul melindungi kita dan mencukupi kita, serta menjaga kita, melindungi dari segala ketakutan. Ini yang kurang disadari oleh kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan asma-asmanya sebagai wasilah komunikasi antara kita, hamba yang lemah dengan Allah yang maha kuasa, hamba yang miskin dengan Allah yang maha kaya, hamba-hamba yang bodoh dengan Tuhan yang maha tahu, hingga mengarahkan dirinya ke arah yang benar dalam hidup ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di saat dia miskin, dia datang kepada Allah Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Bukan panik ketakutan, lalu mata kita mencari ke sana kemari dalam kebingungan, tapi mata kita, hati kita tuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhir surah Al-Isra, Allah berfirman, Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, panggillah ya Allah, atau ya Rahman. Langsung bimbingan, petunjuk dari Allah untuk kita memanggil namanya, ya Allah, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Apa saja yang kalian butuhkan, apa saja yang kalian minta, dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. Bahkan seluruh nama tersebut hanyalah milik Allah. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu risau? Kenapa kamu gentar? Kenapa kamu panik? Apa bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman di saat menghadapi persoalan dia mengalami kepanikan? Kalau dia betul-betul bergantung kepada Allah, berserah diri padanya, dia tidak akan mengalami kepanikan. Maka panggillah ya Allah dengan penuh penghayatan, pemahaman, dan kesadaran. Ya Rahman, wahai yang maha pengasih. Ya Rahim, wahai yang maha penyayang. Ya Syafi, yang menyembuhkan segala macam penyakit. Ya Ghani, yang maha kaya. Ya Razzaq, wahai pemberi rizki dan karunia. Dialah satu-satunya penguasa di alam raya ini. Selain daripadanya, semua dalam genggaman dan kekuasaannya. Apalagi yang membuat kita resah dan takut. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Apakah ini tidak cukup bagi kita semua? Kalau kita masih berharap, bergantung, bersandar kepada selain Allah, setelah Allah menerangkan ayat-ayatnya, baik ayat-ayat kitabnya maupun ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi. Bahkan sampai saat ini, kita menjalani hidup kita, berbicara, berpikir, berperasaan, merasakan keindahan, juga menikmati pemandangan yang begitu syahdu bersama anak dan keluarga kita. Bukankah semua itu dari Allah? Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan kehidupan kamu, kamu akan kehilangan semua ini. Jadi bukan hanya rezekimu, wahai manusia, termasuk seluruh eksistensi kamu, lahir maupun batin, semua bekerja dengan izin Allah. Benar-benar manusia hidup dalam kelalaian dan lupa kepada Allah. Ini yang menjerumuskan mereka dalam ketakutan dan kegelisahan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, kalbu-kalbu mereka, jiwa mereka akan tentram, tenang dengan berzikir, mengingat Allah. Karena pada saat dia mengingat Allah, dia mengingat kebesarannya, keagungannya, kasih sayangnya, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah, baik di langit maupun di bumi. Kemana kita memandang, kemana kita pergi menuju, berpindah-pindah dari satu benua ke benua yang lain, bahkan di kerajaan langitnya, melainkan semua dalam genggaman kekuasaan Allah. Biyadihi malakutu kulli syai', biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maka siapa-siapa yang tidak tentram dan tenang setelah mendengarkan sentuhan yang datang dari Allah, berarti orang tersebut orang-orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka, kalbu mereka tenang, tentram dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah kita akan tenang, tentram, dan terbebas dari kepanikan dan ketakutan. Bukan dengan banyaknya bekal, bukan dengan kuatnya orang yang menjaga kita, bukan dengan pasukan-pasukan yang membentengi kita, tapi rasa aman datang dengan mengingat Allah, bersandar kepadanya. Dengan kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, kedamaian ke dalam jiwa kita, mencukupi kebutuhan kita, melindungi kita dari segala yang kita takuti. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dari tema kajian kita pada pagi hari ini sebagai pembuka untuk menyelami asma'ullahil husna lebih dalam, kemudian kita memahami asma Allah melalui ayat-ayat Allah yang bertebaran di langit dan di bumi. Mudah-mudahan meneguhkan keyakinan kita, menambahkan iman dan takwa kita, menjadikan kita hanya orang yang berserah diri kepada Allah, berpegang teguh kepada talinya. Ini merupakan dambaan dari para nabi, para rasul, para shalihin melalui pendidikan Allah. Dalam perjalanan hidup mereka mendorong mereka untuk betul-betul mendekat dan merapat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Tema kita pada hari ini mengenal Allah melalui asma-Nya. Kemudian memahami asma-asma-Nya melalui ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah. Karena tidak mungkin kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat zat-Nya karena keterbatasan bola mata kita. Begitu pula meliputi kebesaran Allah dengan ilmu kita, dengan keterbatasan ilmu kita mustahil. Tapi kita dapat mengenal Allah melalui asma-asma-Nya yang menuntun kita, membimbing kita hingga tidak tersesat dalam kebingungan atau terombang-ambing dalam kegelapan dan ketakutan. Kemudian melalui ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi, termasuk diri kita, kita menemukan kebesaran dan keagungan Allah. Insya Allah besok kita berjumpa kembali melanjutkan tema kita, mengenal Allah melalui asma-Nya, memahami asma Allah melalui ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita semua dengan meresapi asma Allah hingga tidak ada yang angkuh sombong, tidak ada yang merasa minder. Semua menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling mencinta dan menyayangi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.